Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Selesai. Marilah kita bangkit berdiri, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang ke-10 itu. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita.
Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 2. Epistel kita minggu ini yang diambil dari Keluaran 18 ayat 17 sampai dengan 23. Epistel kita minggu ini diambil dari Keluaran 18 ayat 17, begini bunyinya. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, mewakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalanin dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tepatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50.000 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Demikian epistel kita minggu ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan doa syafaat kita pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kesehatan, rezeki, serta nikmat hidup yang sudah kami rasakan. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah pemberian-Mu kepada kami. Bapa yang di surga, kami juga mengucap terima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu kepada kami jemaat GKPA Bandung. Di masa-masa sulit, di masa pandemi Tuhan, Engkau memberkati kami satu persatu, keluarga lepas keluarga, sehingga kami percaya Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapa yang di surga, pada hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, teristimewa seluruh jemaat GKPA. Bapa yang di surga, kami berdoa kiranya Engkau tetap menjagai mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semoga Engkau membukakan pintu-pintu rezeki di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan mendapatkan berkat daripada-Mu untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan semoga Tuhan dari hasil pekerjaan mereka, Engkau jadikan mereka Tuhan saluran berkat daripada-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami GKPA Perlagutan. Bapa yang di surga, walaupun kami belum bisa berkumpul Tuhan di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di antara kami dimanapun kami berada Tuhan. Sertai kami, berkati kami, jagai kami Tuhan, sehingga kami dapat berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin gereja kami. Kiranya Engkau menyertai mereka, Kau berikan Kau curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin gereja kami adalah kebijakan yang terbaik untuk kemajuan, terlebih Tuhan untuk perkembangan dan pertumbuhan iman kami jemaat GKPA. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai mereka, sehingga kebijakan mereka Tuhan adalah kebijakan yang terbaik untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa kami ini. Apalagi Tuhan, di masa-masa saat ini banyak demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan, termasuk di dalam pengerusakan fasilitas umum, Engkau sadarkan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa kembali bekerja
untuk menghidupi keluarga mereka, untuk kemakmuran bangsa kami, terlebih untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya anak-anak kami menjadi anak-anak yang Engkau berkati, anak-anak yang Engkau pilih Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu kelak. Apapun dan bagaimanapun mereka kelak Tuhan, pakailah mereka sebagai alat-Mu untuk memuliakan Engkau. Dan teristimewa Tuhan, kami berdoa buat anak Amang Pendeta Panggabean. Kiranya Engkau menyembuhkan dia, sertai dia Tuhan, beri dia kekuatan, sehingga dia dapat sembuh dan dapat melakukan kegiatannya sehari-hari Tuhan. Berkati keluarga Amang Pendeta kami yang menjagai dia dan merawat dia. Sertai mereka Tuhan. Cukupkan apa yang mereka perlukan, sehingga anak Amang Pendeta Gabe Tuhan bisa cepat sembuh. Bapa yang di surga, berkati apapun yang kami inginkan, apa yang kami cita-citakan, dan apa yang kami harapkan. Kiranya Engkau tetap menjagai kami, tetap memberkati kami Tuhan. Bapa yang di surga, banyak harapan, banyak impian yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Nafas hidup yang Tuhan berikan, itu semua karena kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan juga hingga pada saat ini, kami mensyukurinya Tuhan. Sekarang Tuhan, di hari Minggu ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Kami boleh beribadah, kami mau dilawat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami renungkan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, dapat menegur kami, dapat mengingatkan kami bagaimana kami untuk hidup di dunia ini menurut kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapa
yang akan kami renungkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing di minggu ini. Yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara, di mana Sinode GKPA di bawah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah memberikan kepada kita teks yang menjadi perenungan kita di dalam minggu ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari Injil Markus Perjanjian Baru. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-45. Markus pasal yang ke-10 ayat 35 hingga ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan saudaraku. Di bawah satu judul perikop, permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan sesuatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah kita yang mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sambut pembacaan firman Tuhan ini dengan pujian kita. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh mendaki gunung goyang di
Iya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin menyapa kita semua. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita dari teks firman Tuhan yang telah kita renungkan, Sinode GKPA memberikan kita satu tema ataupun topik, yaitu kepemimpinan yang menghamba. Sekali lagi Bapak Ibu, topik ataupun tema bagi kita yang diberikan Sinode GKPA adalah kepemimpinan yang menghamba. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, di bawah satu tema kepemimpinan yang menghamba, tentunya kita digiring kepada dua kata inti, yaitu pemimpin. Dari kata kepemimpinan, kata dasarnya ialah pemimpin, dan kemudian kata menghamba, kata dasarnya adalah hamba. Dari dua kata inilah fokus kita kepada topik yang akan kita bahas dari firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sering mendengar pemimpin. Seorang pemimpin pada umumnya identik dengan suatu perusahaan. Sekali lagi, suatu perusahaan. Makanya ada pemimpin di dalamnya. Atau suatu negara, ada yang memimpin. Atau suatu kelompok, ada yang memimpin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita ingin ditegaskan bahwa kita semua adalah pemimpin. Mengapa kita semua adalah pemimpin? Karena setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Sekali lagi, kita semua adalah pemimpin karena kita adalah yang memimpin diri kita sendiri, kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan ketika dibilang topiknya minggu ini adalah kepemimpinan yang menghamba, itu hanya untuk pimpinan-pimpinan, tidak. Tetapi kita semua adalah pemimpin-pemimpin. Bagi orang-orang tua juga, tentunya kita adalah pemimpin di rumah kita, bukan? Karena itu, terlebih dari itu semua, kita memimpin hidup kita, diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini ingin berbicara kepada kita semua. Karena kita semua adalah pemimpin di dalam kehidupan kita. Kalaupun ada yang memimpin di perusahaan, di kantor, di individu-individu tertentu, perkumpulan tertentu, itu juga termasuk. Saudaraku, dari teks yang kita baca, kita diajak untuk menjadi pemimpin yang menghamba. Menghamba. Apa yang dimaksudkan teks bagi kita yang kita renungkan pada minggu ini, kita sebagai orang-orang pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan ini, kita dituntut untuk menjadi pemimpin yang menghamba. Kita memimpin diri kita sendiri, tetapi kita menghamba. Kita memimpin keluarga bagi orang-orang tua, tapi kita harus menghamba. Dan Bapak Ibu Saudara yang mungkin memimpin suatu usaha atau di dalam perusahaan tertentu, kita diajak menjadi pemimpin yang menghamba juga. Dari latar belakang teks yang kita baca, di mana Yesus memberitahukan kepada murid-murid saat itu, jadilah pemimpin-pemimpin yang menghamba. Karena apa? Yakobus dan Yohanes, bahkan para murid, sudah melenceng motivasi mereka dalam mengikut Yesus. Mereka sudah mulai membicarakan atau bertanya kepada Yesus, atau bahkan meminta kepada Yesus agar mereka diberikan jabatan tertentu, yaitu tadi hal duduk di sebelah kanan ataupun kiri.
Kita telah baca Yakobus dan Yohanes, mereka meminta kepada Yesus, saudaraku, kami ingin duduk di sebelah kanan. Ataupun Yohanes, antara Yakobus dan Yohanes ini, mereka meminta agar Yesus memberikan tempat bagi mereka kelak di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mereka melihat gambaran bahwa kerajaan yang Yesus sampaikan pada saat itu, mereka berpikir bahwa kerajaan yang Yesus maksudkan adalah kerajaan di dunia. Sehingga mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka sempat berpikir, khususnya Yakobus, Yohanes, bahkan ke 10 murid, bahwa Yesus akan mendirikan suatu kerajaan memerintah di bumi pada saat itu. Mereka berpikir bahwa di Yerusalem inilah Yesus akan mendirikan kerajaannya. Sehingga mereka di dalam perjalanan itu menuju Yerusalem, mereka melihat semakin dekat Yerusalem, semakin sebentar lagi kerajaan Yesus, kerajaan Allah dibangun. Mari kita meminta bagian kita. Kita telah membaca tadi di ayat ke-37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu, yang seorang lagi di sebelah kanan, yang seorang lagi di sebelah kiri. Itulah permintaan Yakobus Yohanes pada saat itu, saudaraku. Tapi apa kata Yesus di ayat ke-38? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sekali lagi Bapak Ibu, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena itu tadi mereka belum mengerti sepenuhnya bahwa kerajaan Allah yang dimaksud adalah kekekalan kelak. Tapi mereka meminta jabatan pada saat itu, meminta tahta. Bukankah ini keinginan secara dunia Bapak Ibu? Demikian halnya kita. Kita di dunia ini gila jabatan, gila harta, gila tahta. Kita lupa akan tujuan kita kelak kemana. Apakah kalau kita mati, jabatan, tahta, harta kita itu kita bawa mati Bapak Ibu? Saudara, tentunya tidak. Itu hanya sampai di bumi ini, tetapi kelak kita akan kemana? Itu yang penting. Sehingga Yesus berkata, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Dikatakan Yesus. Yesus menegaskan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Artinya, bisakah kamu melakukan apa yang aku terima di dunia ini? Bahkan Yesus sebagai raja dinobatkan, tetapi Yesus sendiri menerima cawan dan menerima baptisan yang dikatakan sangat menderita menurut dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, Saudara, Yesus menegaskan di ayat 43 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar di antara orang-orang, baiklah kita menjadi pelayan. Bapak Ibu Saudara, artinya melayani, menghamba, itulah tadi topik. Kepemimpinan yang menghamba. Di dalam hidup ini, kalau kita ingin menjadi yang terbesar di antara orang-orang, baiklah kita melayani, memiliki hati yang hamba. Karena itu Saudara, saya yakin dan percaya di sebuah perusahaan sekalipun, perusahaan sebesar apapun, apabila bos atau pimpinan tidak memiliki hati yang mau akrab, tidak memiliki hati yang mau merangkul bawahan-bawahannya, saya yakin para karyawan pun, para stafnya bawahannya tidak betah. Kalaupun betah itu hanya karena terpaksa. Pasti di belakang si bos atau pemimpin ini akan menjadi omongan bagi anggota-anggotanya. Yakinlah. Karena apa? Karena tidak memiliki hati yang menghamba itu, tidak mau mendekatkan dirinya ataupun sebagai pimpinan
ada situasi saat-saat tertentu dia harus melayani lah, merangkul bawahan-bawahannya. Karena apa? Kalau seorang pimpinan pun mau melayani anggota-anggotanya, yakin dan percaya anggota-anggota ini pun akan setia bersama dengan pimpinannya. Karena itu kita sebagai pemimpin, terlebih pemimpin diri kita sendiri, baiklah kita menghamba, saudaraku, menghamba di dalam kehidupan ini. Kita tidak usah angkuh, sombong, mempunyai motivasi yang negatif, sehingga motivasi negatif ini mendorong kita untuk berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kita memimpin diri kita dengan hal-hal positif di dalam kehidupan sesuai dengan firman Tuhan, maka yakin dan percaya di dalam perjalanan kehidupan kita pun kita akan selalu diberkati Tuhan. Sekali lagi, ketika kita ingin menjadi besar, hendaklah kita terlebih dahulu menjadi pelayan. Kita menghamba, merendahkan hati kita di hadapan sesama kita, dan terlebih merendahkan diri kita, bertekuk lutut di hadapan Tuhan kita. Karena apa? Yesus kembali menegaskan di ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba ataupun doulos. Bahasa Yunani dikatakan hamba ini adalah doulos, menjadi hamba untuk semuanya. Yesus kembali menegaskan, kalau kita ingin menjadi yang terkemuka, baiklah kita menjadi hamba untuk semuanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata, ayat yang terakhir 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apabila kita sudah menghamba artinya menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena itu di dalam hidup ini, poin pertama, kita menghamba kepada siapa? Kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi tebusan bagi banyak orang, termasuk kita orang-orang percaya. Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi tebusan bagi kita orang berdosa. Mari kita menghamba yang pertama kepada Tuhan. Yang kedua, barulah kita menghamba di dunia ini kepada siapa? Kepada orang-orang, semua orang dikatakan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Engkau yang mempunyai usaha, engkau yang mempunyai perusahaan atau usaha tertentu, supaya usahamu berjalan dengan baik, mencapai tujuan yang kau inginkan, tentunya dalam motivasi yang baik dituntut. Supaya apa? Di dalam keluarga, kalau kita sebagai pemimpin orang-orang tua, sebagai pemimpin keluarga, kalau kita menghamba kepada Tuhan dan menghamba di dalam cara hidup kita, pasti keluarga kita diberkati juga. Menjadi keluarga yang bisa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Dan bagi diri kita sendiri, kalau kita sudah menghamba kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kita menghamba di dalam kehidupan kita, tentunya kita juga akan diberkati dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin katakan, diberkati bukan berarti kita tanpa masalah. Tetapi di dalam kehidupan kita yang diberkati, ketika kita menghamba kepada Tuhan, kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mau hidup rendah hati kepada sesama kita, maka pergumulan yang kita hadapi pun akan dapat kita lewati. Itu artinya diberkati. Bukan berarti berkat kita tidak mengalami masalah lagi di dalam kehidupan kita. Tidak. Siapa Anda? Yesus saja mengalami penderitaan ketika dia berada di dunia. Khususnya ketika menghadapi Via Dolorosa. Dia saja Allah yang menjadi manusia menderita di dunia ini,
Siapa kita yang tidak mau menderita? Karena itu dikatakan seorang Kristen, orang percaya, bukan berarti hidupnya enak, tetapi harus mau pikul salib. Hidup kita memang diberkati. Apa berkatnya? Kita mampu melewati setiap pergumulan itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan kita, Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang menebus kita. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Hanya karena Yesus kita menerima hidup kekal. Tidak ada alasan kita menjadi orang-orang sombong angkuh. Kita harus tetap menghamba di dalam kehidupan kita. Karena itu, sesuai dengan topik kita, mari kita menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan ini yang mau menghamba. Jangan kita menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sempat menunjukkan bagaimana mereka gila jabatan. Mereka sudah berebut sebelum waktunya. Karena mereka tidak mengerti. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diajak pada saat ini, mari kita melihat, mari kita mengerti akan apa yang dimaksudkan firman Tuhan, bahwa kekekalan surgawi, harta surgawi yang telah dijanjikan Tuhan bagi kita, itulah yang kita kejar dalam kehidupan ini, bukan harta dunia. Karena itu sebagai orang-orang yang memimpin di dalam kehidupan, yang memimpin perusahaan, yang memimpin keluarga, yang memimpin gereja-gereja, terlebih memimpin diri sendiri, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di dalam kepemimpinan kita di tengah dunia ini, agar kita menjadi orang, menjadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul menghamba, dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan, terlebih berkat di dalam kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersama-sama melakukannya di kehidupan kita. Sertakan Tuhan, karena tanpa Dia kita pasti tidak sanggup, pasti kita mengeluh. Tetapi ketika pergumulan itu datang, mari kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa melewati pergumulan itu. Bukankah murid-murid juga ketika Yesus sudah mati, bangkit, naik ke sorga, mereka memberitakan Injil di dalam penderitaan juga, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang harus kita ambil dari kisah Yakobus Yohanes ini juga. Pada akhirnya di mana Yakobus mati syahid, iya, karena mempertahankan nama Yesus. Yohanes juga, Yohanes tidak mati syahid, tetapi dia diperkenankan hidup 100 tahun selanjutnya setelah Yakobus mati syahid demi Injil. Tapi Bapak Ibu, walaupun Yohanes tidak mati syahid, yakinlah di dalam 100 tahun itu pasti dia bergumul hebat di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan untuk menyerukan nama Tuhan. Karena Yohanes masih manusia seperti kita manusia. Selama dia hidup pasti ada pergumulan. Artinya ada penderitaan itu. Bukan soal siapa duluan, siapa terlambat, tetapi bagaimana kita menjalaninya. Apakah kita mau menghamba di dalam perjalanan hidup ini? Mari kita diajak Bapak Ibu melalui firman Tuhan minggu ini. Kita menjadi pemimpin-pemimpin yang menghamba, terlebih dalam memimpin diri kita sendiri. Amin firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita dan memberikan kita semangat baru, mengingatkan kita untuk tetap menghamba kepada Tuhan dan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dan kita aminkan melalui pujian kita. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan pasti
Terima kasih ya Bapa, Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap menghamba di dalam kehidupan kami, di dalam kepemimpinan kami, baik saudara-saudara yang mungkin memimpin di dunia ini di dalam suatu kepercayaan Tuhan di dalam usaha mereka, di dalam kelompok tertentu, bahkan mungkin dalam memimpin gereja, memimpin keluarga bagi para orang tua, terlebih kami semua yang harus memimpin diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menegur kami, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang menghamba, terlebih menghamba di hadapan Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya, menghamba, hidup dengan rendah hati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah telah mengingatkan kami. Biarlah kami mengambil satu komitmen, kami boleh menjadi orang-orang yang menghamba itu. Kami menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan di dunia ini, namun kami tetap menghamba di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami rendah hati terhadap sesama kami di dunia ini, sehingga kami menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati. Tentunya kami orang-orang yang tidak lepas dari pergumulan Bapa, tetapi ketika kami menghamba kepada Engkau, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan mau merendahkan hati di hadapan sesama, kami yakin percaya berkat-Mu akan nyata bagi kami. Melalui apa? Melalui kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat melewati pergumulan kami dalam kehidupan ini. Bapa, begitu berat penderitaan kami sebagai orang-orang percaya. Namun kami yakin dan percaya ketika kami mau memikul salib-Mu, berjalan bersama dengan Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi kami untuk melewatinya. Dan ketika kami juga ya Tuhan mengalami penderitaan yang begitu berat, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami yakin percaya. Karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah nama-Mu selalu ada di hati kami, selalu kami beritakan kemanapun kami pergi. Biarlah nama-Mu itu yang memberkati kami hari lepas hari di perjalanan hidup kami. Berkati para pemimpin yang Tuhan percayakan di dunia ini, baik pemimpin kami bernegara, baik pemimpin kami di gereja-gereja kami juga ya Tuhan, baik pemimpin kami di tengah-tengah keluarga. Tuhan, Engkau memberkati semuanya, berikan hikmat bijaksana agar mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang menghamba di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3. Supaya kamu
Marilah kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.